Di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan dijalankan dengan sangat ketat. Semua itu dilakukan demi mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 di area kampus UGM termasuk di laboratorium. Laboratorium merupakan tempat untuk mahasiswa di dalam melakukan kegiatan praktikum dan juga penelitian. Laboratorium harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan kerja bagi sivitas akademika. Perkenalkan, saya Istiqomah akan menggambarkan bagaimana implementasi K3 dan juga protokol kesehatan pencegahan penularan virus COVID-19 yang dilakukan di lingkungan Laboratorium Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Berikut merupakan protokol kesehatan yang diterapkan di lingkungan Laboratorium Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, yang meliputi: pertama, sivitas akademika UGM yang ingin melakukan aktivitas di laboratorium wajib mengajukan surat izin dengan mengisi formulir perizinan masuk kampus maksimal 2 hari sebelum melakukan aktivitas. Adapun formulir perizinan tersebut dapat diakses melalui laman Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada laman izin Sekolah Vokasi UGM, pertama-tama mahasiswa harus mengisi tempat tujuan yang akan dituju. Selanjutnya, mahasiswa mengisi identitas diri seperti nama, alamat, nomor handphone, serta email. Kemudian, mahasiswa juga harus mencantumkan siapa yang akan ditemui, serta keperluan apa yang akan dilakukan. Selain itu, mahasiswa juga harus melengkapi riwayat kesehatan serta riwayat perjalanan yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila form sudah dikirim, maka akan mendapat balasan email bahwa form sedang diproses. Apabila disetujui, maka Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada akan mengirimkan email bahwa perizinan masuk sudah disetujui. Selanjutnya, surat izin ini dapat digunakan untuk memasuki lingkungan kampus UGM dengan menunjukkan pada petugas. Yang kedua yaitu tersedianya informasi berupa banner yang berisi himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker, kemudian menggunakan hand sanitizer, memakai pakaian tertutup atau baju lengan panjang, serta menjaga jarak antar individu minimal 1,5 meter. Protokol kesehatan yang ketiga yaitu adanya penyemprotan lingkungan kampus oleh petugas setiap 3 hari sekali. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan laboratorium tetap steril. Petugas melakukan penyemprotan di setiap sudut laboratorium. Begitu pula di dalam ruang laboratorium. Yang keempat yaitu selalu menjaga kebersihan laboratorium oleh petugas kebersihan laboratorium dengan didukung oleh seluruh komponen sivitas akademika Universitas Gadjah Mada yang melakukan aktivitas di laboratorium UGM. Selain itu, Laboratorium Departemen Teknik Elektro dan Informatika juga menerapkan adanya perbedaan jalur keluar dan jalur masuk untuk menghindari terjadinya kerumunan. Untuk jam pelayanan laboratorium dimulai dari pukul 8.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tidak bisa dipungkiri beberapa mahasiswa tetap harus melakukan penelitian di laboratorium Universitas Gadjah Mada. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 di lingkungan kampus. Enggar salah satunya. Sebelum memasuki laboratorium, terdapat pemeriksaan oleh petugas. Mahasiswa harus mengikuti arahan yang diberikan oleh petugas sebelum melakukan aktivitas di dalam laboratorium.
Selamat pagi Mbak, ada keperluan apa mau ke lab? Selamat pagi Pak Satpam, saya ingin mengerjakan tugas akhir di lab teknik tenaga listrik Pak. Baik, untuk tugas di laboratorium sudah ada surat izin? Sudah Pak, ini ya Pak. Oh baik. Baik, terima kasih. Saya cek dulu suhu badannya ya Mbak. 36,5. Oh iya. Baik, untuk masuk pengerjaan di lab harus memakai masker, jaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Siap, Pak. Silahkan. Oke siap Pak, terima kasih ya Pak. Salah satu laboratorium di Departemen Teknik Elektro dan Informatika adalah Laboratorium Teknik Tenaga Listrik. Lalu, apakah Laboratorium Teknik Tenaga Listrik itu? Selamat datang di Laboratorium Teknik Tenaga Listrik. Perkenalkan, nama saya Insinyur Lukman Subekti, MT IPM, sebagai Kepala Laboratorium Teknik Tenaga Listrik, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi UGM. Laboratorium Teknik Tenaga Listrik memiliki 4 buah layanan. Yang pertama, layanan listrik dasar. Ruangan ini menyelenggarakan praktikum alat ukur rangkaian listrik yang masih dasar. Yang kedua, layanan instalasi tenaga listrik. Ruangan ini menyelenggarakan praktikum instalasi penerangan dan instalasi tenaga. Yang ketiga, layanan pengaturan mesin-mesin listrik. Ruangan ini menyelenggarakan praktikum pengoperasian mesin-mesin listrik dan pengaturannya. Yang keempat, layanan proteksi ketenaga listrikan. Ruangan ini menyelenggarakan praktikum sistem tenaga listrik dan proteksinya. Dalam masa pandemik COVID-19 ini, Laboratorium Teknik Tenaga Listrik menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari mengajukan surat izin, aktivitas di laboratorium, sampai mahasiswa selesai melaksanakan aktivitas di laboratorium. Selain protokol kesehatan, Laboratorium Teknik Tenaga Listrik juga menyelenggarakan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, seperti adanya buku petunjuk rambu-rambu bahaya, APD, APAR, hidran, dan kotak P3K. Demikian Laboratorium Teknik Tenaga Listrik, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi UGM. Sebelum memasuki ruang laboratorium, mahasiswa wajib menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Oke, silakan masuk. Selamat pagi Pak. Adapun prosedur sebelum melakukan aktivitas, mahasiswa wajib menunjukkan surat izin kepada laboran dan mengisi buku tamu serta mengikuti arahan dari laboran. Silakan isi buku tamu dulu ya. Ya, kalau sudah aktivitas tidak lebih khas, dan jangan lupa selama kegiatan di dalam lab patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dengan yang lain. Terus juga perhatikan K3 ya, kesamaan K3. Lihat simbol-simbol yang berbahaya atau peringatan diperhatikan. Dan nanti kalau sudah selesai
alat dikembalikan ke tempat semula. Terima kasih, Pak. Setelah mendapat arahan dari laboran, mahasiswa kemudian melakukan laporan kepada dosen pembimbing. Pagi, Pak Maun. Hai, Enggar, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah. Apa nih kegiatanmu di laboratorium? Saya ingin melanjutkan penelitian tugas akhir saya, Pak. Oh iya, silakan nanti dilanjutkan. Pesan saya, 1, tetap ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dengan teman. Dan yang kedua, nanti melaksanakan penelitian sesuai dengan instruksi kerja, dan jangan lupa juga instruksi penggunaan alat. Oke? Pesan saya itu, kemudian silakan dilanjutkan, trainernya ada di sana. Silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, monggo. Untuk melakukan penelitian di laboratorium, mahasiswa harus mengajukan list peminjaman alat terlebih dahulu kepada laboran. Permisi, Pak. Saya ingin meminta formulir peminjaman alat, Pak. Laboran akan memberikan 1 lembar form peminjaman alat untuk diisikan oleh mahasiswa keperluan Terima apa kasih, saja yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Setelah mengisi form peminjaman alat, mahasiswa kemudian menyerahkan form tersebut kepada laboran agar laboran dapat menyiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Selanjutnya, laboran akan menyiapkan peralatan apa saja yang sudah di-list oleh mahasiswa di dalam form peminjaman alat. Selain itu, mahasiswa juga harus mempersiapkan buku instruksi kerja serta SOP peralatan kerja. Sebelum melakukan aktivitas penelitian, mahasiswa wajib mengganti pakaian terlebih dahulu menggunakan wear pack atau pakaian kerja sesuai dengan prosedur yang ada di dalam laboratorium Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Langkah pertama yang dilakukan untuk penelitian adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Mahasiswa mendata kembali peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan, kemudian mengecek apakah peralatan yang diperlukan sudah dalam kondisi baik. Apabila peralatan sudah lengkap dan juga dalam kondisi baik, selanjutnya mahasiswa melakukan penelitian. Mahasiswa melakukan penelitian dengan merangkai trainer yang ada sesuai dengan buku pedoman instruksi kerja dan SOP atau Standard Operation Procedure terhadap peralatan kerja, serta dengan menerapkan K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja di lingkungan laboratorium. Halo Mbak, saya ingatkan lagi dalam melaksanakan kegiatan di laboratorium
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, instruksi kerja, ini minta tolong benar-benar diperhatikan. Yang kedua, instruksi penggunaan alat atau SOP peralatan, minta tolong diikuti step by step. Kemudian laboratorium ini dilengkapi dengan kotak K3, ada di sana itu. Dan juga pada laboratorium ini juga dilengkapi dengan atau alat pemadam api ringan atau yang dikenal dengan APAR, itu berada di sana. Ya. Dan yang terakhir pesan dari Pak Maun, di sini ada tanda-tanda bahaya, minta tolong diperhatikan dan dilaksanakan. Gitu ya, Mbak. Mahasiswa kemudian melakukan pengambilan data berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, mahasiswa akan mencatat ke dalam tabel buku pengamatan. Setelah melakukan pengambilan data, mahasiswa kemudian melakukan konsultasi dengan dosen mengenai data-data yang telah diperoleh. Selamat sore Pak Maun. Hei Enggar, selamat sore. Oke, silakan duduk. Oh ya, bagaimana hasil penelitianmu hari ini? Oh ya, hari ini saya sudah mendapatkan data-datanya Pak. Oh ya, bisa saya cek? Oke. Wah, datamu bagus ini. Hanya minta tolong besok ditambahkan pengaruh arus eksitasi terhadap tegangan. Dan juga dibuat kurva. Ya. Oke. Berhubung sekarang udah jam 3, maka penelitiannya bisa dilanjutkan besok. Kemudian pesan saya, patuhi protokol kesehatan dan juga segera diurus surat izin masuk sekolah vokasi. Oke ya Enggar, sampai ketemu besok ya. Ya, hati-hati di jalan. Terima kasih Pak. Sama-sama Enggar. Setelah berkonsultasi dengan dosen, mahasiswa kemudian mengganti pakaian. Mahasiswa menyerahkan form list peminjaman alat kepada laboran agar dilakukan pengecekan terhadap peralatan yang sudah dipinjam. Setelah dilakukan pengecekan peralatan oleh laboran, laboran akan mempersilahkan mahasiswa untuk melengkapi buku tamu sebelum meninggalkan ruangan. Setelah melakukan aktivitas di dalam laboratorium, mahasiswa wajib menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan di depan pintu setiap ruangan. Hal ini dilakukan agar setelah beraktivitas, mahasiswa tetap steril sehingga terhindar dari virus dan bakteri. Di dalam laboratorium, setiap mahasiswa harus menjaga jarak satu sama lain minimal 1,5 meter. Dan juga menghindari kontak fisik sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Selanjutnya, mahasiswa keluar dari laboratorium melalui jalur yang berbeda dengan jalur masuk. Nah,
Dapat dilihat dari tayangan yang telah disajikan bahwa Sivitas Akademika dan staf di Laboratorium Departemen Teknik Elektro dan Informatika SVUGM telah mematuhi protokol K3 serta protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan APD, membaca buku instruksi kerja, serta memperhatikan rambu-rambu tanda bahaya di lingkungan laboratorium. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat dan juga menumbuhkan kewaspadaan terhadap segala potensi bahaya di lingkungan laboratorium, serta tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan virus COVID-19. Bangkit SW!